Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, sahabat asa kebaikan. Kita sekarang ada di live Instagram setelah beberapa minggu kita vakum. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekarang ini kita mulai lagi live Instagram, insya Allah continue. Dan sekarang ini saya akan mengambil tema, kita akan mengambil tema tentang traveling. Kita akan bergabung dulu dengan Bunda Tia, founder dari Bunda Ngebolang, komunitas Bunda Ngebolang. Sebentar ya. Aku lagi coba ring light, wait. Ring light. Assalamualaikum Bunti. Apa kabar ring light dulu? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak? Kedengeran, suaraku kedengeran Bunti ya. Ya, kedengeran. Ini namanya Bunda Tia, tapi disingkat jadi Bunti. Bunda Tia, Barakallah fi umrik, selamat ulang tahun. Ya, terima kasih. Semoga selalu sehat walafiat, happy, sejahtera, dan selalu membawa ibu-ibu hebat itu untuk jalan-jalan traveling hemat dan bahagia ya Bun. Amin, amin. Bun, terima kasih loh udah mau bergabung di live Instagram Asa Kebaikan di sini. Kita kebetulan kan pas banget nih momennya, pandemi udah mulai turun, udah banyak traveling. Pemerintah juga udah mulai kemarin kan kasih apa namanya, udah buka masker di outdoor, dan juga beberapa negara udah endemi, dan juga pintu-pintu kedatangan untuk traveling untuk turis juga udah mulai dibuka gitu kan ya Bun. Kayaknya pas banget Bunti nih dijadiin narasumber untuk sekarang ini. Tapi sebelumnya, sebelum mulai mungkin Bunti bisa bisa jelasin soal Bunda Ngebolang ini, bagaimana sih asal mulainya, kapan didirikan, lalu sebenarnya awalnya tuh kenapa Bunti sampai membuat komunitas Bunda Ngebolang yang isinya tuh ibu-ibu semua gitu. Silakan Bunti menyapa sahabat anak Ah, kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. ya, semoga untuk yang asa kebaikan ini semoga ini ya terus berjalan ya acaranya ya. Amin. Ya, eh selamat malam semuanya. Untuk Bunda Ngebolang ini adalah komunitas traveling untuk eh, ibu-ibu ya, nggak ibu-ibu juga sih, perempuan lah. Mau Ya, ibu, mau single, mau yang sudah menikah atau sudah lansia pun nggak apa-apa. Yang penting ya, perempuan gitu. Ini awalnya sih sebenarnya kita dari komunitas. Jadi sebenarnya komunitas traveling itu kan banyak. Awalnya iya, kita gabung di komunitas traveling lain, terus kita mau nyoba, oh kita bikin komunitas sendiri deh gitu. Karena kan setiap komunitas punya aturan ya. Nah kebetulan di komunitas yang sebelumnya, komunitas terlalu aturannya terlalu ketat. Nah kita buat Bunda Ngebolang ini peraturannya nggak seketat yang lain gitu loh. Jadi lebih fleksibel dalam arti kita tuh bukan cuma trip kita yang ngadain, tapi kita juga boleh join trip dengan travel lain gitu loh. Atau kita ngajak jalan bareng, boleh share cost, boleh misalnya beli trip gitu ya. Yang penting harganya itu terjangkau dan travelnya juga terpercaya gitu loh. iya, Nah, jadi semua anggota bukan cuma nge-trip ya, jadi boleh juga anggota itu dia bikin trip sendiri gitu. Oh mau nawarin. Jadi saya tidak sebagai founder itu tidak kaku harus saya doang ya yang boleh bikin trip gitu. Tidak. Tapi anggota saya pun silahkan boleh kalau mau misalnya bikin trip untuk bunda-bunda yang lain gitu. Nah awalnya sih seperti itu ya. Nah terus kan yang utama sih memang awalnya pengennya jalan-jalan tuh yang nggak usah mahal gitu, iya, terjangkau gitu kan. Nah iya, terus kita tuh awalnya ya memang kalau bisa kan nggak ada laki-laki ya, perempuan iya, aja gitu karena kan
kadang-kadang ada bapak yang istilahnya cemburuan gitu loh. Kalau kita berangkat ada suami-suami orang gitu kan, kalau kita Iya, berangkatnya nggak sendiri gitu ya. iya, Jadi iya. lebih nyaman tuh dengan sesama perempuan gitu loh. Walaupun memang tripnya tidak menutup kemungkinan ada juga trip-trip tertentu yang memang oh boleh deh, jadi ada aturannya. Misalnya kita bikin tripnya boleh ada pasangan, boleh bawa pasangan atau tidak gitu. Jadi ada event-event tertentu yang kita hanya perempuan-perempuan aja gitu, Hmm. Bun. Kapan Bun, Budang Bolang ini didirikannya kapan dibuatnya? Waktu itu 2016 ya, Oh Maret, akhir iya, Maret 2016. Ya, jadi tahun ini iya, kita ulang tahunnya yang ke-6, udah 6 tahun ya. iya. Alhamdulillah tiap tahun kita tuh walaupun kemarin pandemi kita masih ngadain acara ya. Ya walaupun sedikit yang datang gitu. Tapi minimal kita ada ininya lah, ada bukti bahwa kita tuh masih Eksis. eksistensinya masih ada gitu. Eksistensinya masih ada eksistensinya gitu. Bun, nah, tadi kan bilang katanya dibandingkan dengan komunitas lain ini lebih fleksibel. Bisa dikasih tahu detail nggak sih Bun seperti apa sih? Tadi kan selain join dengan apa trip lain gitu, apalagi sih Bun yang membedakannya? Jadi gini, sebenarnya awalnya itu tidak fleksibelnya di tempat lain adalah masalah jualan ya gitu. Yang pertama kita tuh nggak boleh jualan trip gitu. Jadi Oh, yang pertama nggak boleh jualan trip. Nah kalau kita ngajak join misalnya gini ada travel lain yang ngajak buka trip murah. Katakanlah misalnya iya. ada trip ke Pulau nih harganya 100.000 gitu. Kan kita nggak bisa bikin ya. Kita tawarin nih ke grup itu dibilang kita jualan gitu sama Oh, ya gitu ya. Gitu. Nah, iya. akhirnya saya dengan bunda-bunda kebetulan kita waktu itu saya grup Bekasi ya. Nah, jadi dengan bunda-bunda Bekasi ini bikin gini, udah deh Tia, kita bikin grup aja yang bisa jualan dalam arti gini loh. Kalau ada trip murah boleh dikasih tahu gitu. Jadi kita bisa kan enak nih, ada trip murah yuk tuh bareng-bareng gitu. Bareng. Kita kan sebenarnya komunitas itu adalah untuk mencari teman bareng yang sejalan, yang sehaluan Frekuensi gitu ya, ya, sefrekuensi ya. frekuensi gitu. Jadi kita frekuensinya senang cari yang murah gitu. Iya, iya, iya benar. Aku pernah ikut Bun. Bun, tapi kan ini kan sekarang juga banyak nih. Mungkin nggak sih Bun kalau misalnya Bunda membebaskan anggotanya untuk membuka trip di apa komunitas, tiba-tiba ada dibohongin, ditipu, uangnya dipakai, tapi tripnya nggak ada atau nggak diurus ketika sampai di perjalanan kan banyak kasus kayak gitu kan Bun. Itu bagaimana Bun? Untuk menyiasatinya atau untuk agak ini jadi agak diatur gitu juga loh. Nah sekarang ini memang kalau di grup kita kan ada grup itu Facebook dan WhatsApp ya. Ya. Kalau di Facebook memang saya kemarin membebaskan gitu siapa aja untuk berjualan. Tapi kalau sekarang saya mulai membatasi dalam arti gini, kita belum kenal kok sudah jualan, saya kan nggak tahu bakal nipu atau enggak gitu kan istilahnya. Jadi saya juga membatasi orang tuh kalau misalnya mau jualan kenalan dulu lah sama kita anggotanya gitu kan biar saling kenal padahal walaupun pernah saling kenal pun ada pernah kejadian yang menipu gitu kan. Nah sedangkan Oh, beda lagi dengan yang grup WhatsApp ya dengan grup WhatsApp kalau grup WhatsApp ini termasuk yang hati-hati jadi walaupun ada yang jualan trip itu pasti akan nanya ke saya gitu Bun ini dipercaya oh, apa enggak gitu loh oh, saya sih gitu pasti akan nanya ke saya kan karena kan saya ketua di grup tersebut gitu kan jadinya akan iya, nanya ini bisa dipercaya nggak sih Bun gitu kan pasti akan iya. nanya nah saya akan bilang dengan jujur saya sih belum pernah ketemu saya belum pernah juga misalnya bareng trip sama beliau gitu tapi silahkan kembali lagi istilahnya resiko ditanggung masing-masing Iya, gitu loh Bun iya. dan pada akhirnya mereka itu juga jadi memilih memilih kalau buntinya nggak ada nggak ikut gitu. Iya, 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 betul, betul, Iya. betul. Tapi memang pernah ada kasus ya punya anggota BN ya kan kalau yang kemarin itu yang tetangga sebelah itu kan sekarang udah nggak ada kan memang sempat ada kasus tuh aku juga ikutan kan ikut gabung. Nah di Bundang Bola aku juga ikut ngegabung juga.
Pernah nggak ada kasus kayak gitu, Bun? Ternyata dia terlantarin atau enggak uangnya hilang atau enggak nggak ada trip, mereka hilang aja ngebawa uang ini yang ikut. Oh, jadi itu walaupun kasus tapi dia menawarkannya bukan di Gudang Bolang. Jadi Oh, menawarkannya di Facebooknya dia pribadi dan kebetulan dia pernah ikut trip Gundang Bolang ya, pernah ikut trip Gundang Bolang tapi waktu itu bukan dengan saya, dengan salah satu admin yang lain gitu kan. Nah, kebetulan ada peserta yang ikut tapi bukan, maksudnya dari BN sih satu ya, karena dia diajak juga dari temennya. Nah itulah cuma ini, tapi dia pernah ikut traveling dengan BN gitu, tapi nggak menawarkan dengan BN sih gitu. BN itu ada berapa admin, Bun? Saat ini sih ada tiga ya Bun, Oh, ada tiga tiga. untuk adminnya saya dan dua rekan saya yang bareng-bareng lah untuk, karena kadang kalau misalnya saya lagi nggak sempat untuk nge-approve member baru atau invite member baru, ya saya dibantu sama teman-teman gitu loh, teman-teman Iya. admin. Tapi admin yang dua ini juga sama dengan Gunti. Ini apa namanya dalam arrange apa komunitasnya gitu loh. Atau enggak mereka cuma ada apa ada batasan-batasan kerjaannya lah. Oh, jadi sebenarnya sih cuma ngebantu dari sisi invite member aja sih, Bun. Dan waktu itu Oh, jadi lebih utama memang di saya semua gitu. iya, iya. Jadi enggak maksud. Jadi kadang kita kalau misalnya pas acara aja, acara event tertentu, yang bantuin saya gitu loh, membantu saya untuk acara kayak ultah atau misalnya kopi darat awal tahun gitu. Iya. Bun ini sekarang udah masuk 6 tahun kalau nggak salah ya. Udah berapa anggotanya Iya. dari BN Bunda Bolang? Kalau dari Facebook sih udah 2000-an lebih ya, 2000-an lebih. Nah, tapi kalau yang dari WhatsApp itu udah 200, hampir 250 ya, hampir 250. Jadi dulu sebenarnya awalnya udah pernah ada grup WA. Nah, terus penuh tuh sampai Iya, iya. 250 ya. Iya, aku ikut ada Dan ikut. bingung saya mau ngeluarin, saya nggak tahu yang aktif mana, yang nggak aktif mana. Akhirnya saya pindah ke Telegram gitu kan. Oh Saya pindah iya, ke aku juga Telegram. pernah. Iya, jadi saya bingung nih. Saya mau ngeluarin orang, takutnya, Bu, saya jangan dikeluarin gitu kan. Iya, Saya iya. jangan dikeluarin gitu. Ya, nah, jadi saya bingung milih-milih dari 250 ini. Akhirnya saya pindah dulu ke Telegram. Nah, dari Iya. Telegram ini kan saya lihat dong yang aktif-aktif sebenarnya siapa gitu kan. Barulah saya balik karena Telegram ini kurang familiar Iya, ya iya, dari, betul. Iya. jadi kayaknya pengen WhatsApp itu memperbesar kuota member gitu loh, 500 gitu. Saya Tapi nggak bingung ternyata lagi. nggak bisa ya. Ya, tapi katanya sih dia akan memperbesar sih, Bun. Jadi 500 Oh, infonya, tahu per kapan ya? WhatsApp itu. Nah, iya. akhirnya di Telegram ini nggak kurang kurang gimana ya? Kurang apa ya? Ini nggak ada umum Info-infonya ini juga hening ya. Nggak seheboh di WA ya. ya nggak saya mau di WA. Akhirnya kita balik lagi bikin WA baru gitu, Oh iya, WA iya, iya. baru dengan yang baru. Nah, ini lebih aktif lagi. Ya, oh ya tambahan lagi ya. Jadi selain kita boleh trip, waktu itu saya mikir gini, bahwa kita nggak tahu ya tujuan setiap orang ikut komunitas itu kan beda-beda. Ada yang istilahnya dia memang benar-benar murni untuk traveling, tapi ada juga yang pengen memasarkan produknya, produk dalam Iya, arti jualannya ya gitu. iya, iya, iya. Nah, makanya saya waktu itu membebaskan masalah jualan awalnya, jualan boleh jualan, tapi kan agak terganggu ya antara orang yang mau nih Traveling. tumpang tindih nih antara info jualan dengan info trip gitu. Iya. Akhirnya saya memberikan namanya hari berjualan, hari Oh berjualan. iya. Nah ya, jadi setiap hari Senin kita ada ini buat orang-orang yang misalnya, oh saya jualan apa ya, misalnya jualan spray, jualan Oh, baju gitu loh. Jadi membuka UMKM nggak lah ya. betul. Jadi gini loh, kan nggak semua orang itu punya uang ya buat Iya. traveling gitu kan ya. Nah, jadi oh ya dia punya usaha apa, usaha kecil apa, dia jualan, keuntungannya kan mungkin bisa dikumpulkan
dia bisa ikutlah trip-trip kecil kita gitu loh buat ketemu gitu kan, karena kita kan trip juga nggak selalu yang pakai pesawat ya, jadi ada trip-trip juga yang cuma one day trip PP Kayak besok gitu. ya, Kamis. Aku bisa murah-murah aja pun. Iya nggak apa-apa, yang murah-murah makanya kan saya bilang gini sebenarnya ya buat jualan gitu, saya bilang gini, jangan cuma jualan aja gitu. Kita kan pengen tahu ya yang jualan tuh mukanya seperti apa Iya, gitu loh. iya, 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 iya. Kayak Betul, gitu. betul aja. Kalau pas kopi barat atau pas ada acara event ulta yang murah-murah deh gitu ya, yang harga-harga 100-200 ribu. Kalau ramai semua datang, datanglah gitu loh. Jadi kenalin gitu loh. Ini oh ini Bunda Tiah ya gitu kan yang suka Iya, jualan ini misalnya gitu kan. Gitu loh Bun. iya, Jadi iya. maksud saya membuka ya ada ini ya apa, ayolah jualan, maksudnya hari Senin ini silahkan yang mau mengais rezeki ya gitu dengan Iya, cara menawarkan jualannya. Jadi nggak melulu soal trip sih gitu. iya. Bun, nih ada pertanyaan dulu ya, Bun. Boleh ya? Boleh Dari boleh Nyiva ya. ini biasanya tripnya atau ngebolangnya kemana aja. Nah, dia juga punya komunitas sih, Bun. Komunitas Indonesian Trip ya. Kit komunitas Indonesian Trip ya. Ini Mbak Evi ini dia juga foundernya. Gimana jawabannya, Uh, Bunti? Travelingnya sih campur-campur ya. Jadi ada keluar negeri ada, terus domestik juga ada, terus ya yang one day trip juga ada. Jadi Iya. kita kan punya 3 admin nih, 3 admin. Nah kalau saya lebih sering keluar negeri gitu loh, misalnya ke Singapura, Malaysia, Vietnam gitu. Oke, Eropa ya. Tapi kalau yang ya ke Eropa gitu kan. Nah tapi berhubung saya nih masih kerja, jadi bagi waktunya lah ya, soalnya masih cuti gitu kan, jadi nggak bisa sebulan harus ngetrip terus tuh nggak bisa gitu loh, misalnya sebulan cuma sekali ngetripnya. Nah sedangkan saya kan seperti tadi bilang saya ada bertiga kan. Nah untuk ada Bundea itu yang lebih sering di domestik yang jauh-jauh gitu loh, yang kayak Sumba, misalnya ke ke Sumba ya. Toraja Labuan gitu Bajo. kan, Sumba, Labuan Bajo. Nah itu lebih banyak dipegang sama Bundea untuk yang domestik pakai pesawat gitu. Nah kalau domestik yang kecil-kecil yang one day trip gitu itu banyak dipegang sama Bunda Ika gitu. Ya. Jadi kita bagi-bagilah, bagi-bagi tugas ya gitu. Jadi bagaimana menghidupkan komunitas ini sih sebenarnya Iya. gitu. Bun, ini kan aku juga lihat di grup itu programnya udah banyak ya untuk tahun 2022 ini gitu loh. Ada yang kalau nggak salah nanti mau ke Turki, mau ke Eropa ya Bun ya, bulan apa ya? Kalau bisa ditolong dijelasin Ya. nggak Bun? Itu kalau bikin schedule tahunan itu bagaimana sih cara mengaturnya? Apakah Nah mencari trip kebetulan, dulu atau apa mencari hmm? trip dulu atau mencari trip dulu atau cari pesawat yang murah atau melihat dulu nih cek ombak apakah ada yang mau minat pergi atau enggak gitu loh. Itu bagaimana mengaturnya, Bun? Kalau sebelum pandemi ya, kalau sebelum pandemi, jadi beda nih versi setelah pandemi dan Oh sebelum iya. pandemi. Kalau sebelum pandemi itu bikin tripnya sesuai keinginan saya, gitu loh. Oh. Jadi saya, karena saya kan bukan niatnya jualan atau cari keuntungan ya Bun ya, jadi lebih ke saya juga pengen ke tempat tersebut gitu kan, pengen mengunjungi tempat tersebut, pengen happy juga, tapi saya ngajak teman gitu loh, ayo siapa yang mau ikut ya, alhamdulillahnya kan karena mereka bunda-bunda ini udah percaya dengan saya, even saya ke tempat baru pun mereka mau ikut gitu loh. Open Jadi trip misalnya ya. saya gini, open trip ya, saya ngitung dulu nih misalnya, oh saya pengennya ke Chiang Mai Chiang Rai misalnya. Nah, saya ngitung dulu dong budgetnya berapa sih, ininya berapa, saya hitung gitu, kira-kira berapa. Baru saya tawarkan, nih Bun, saya mau ke Chiang Mai Chiang Rai, biaya sekian, tanggal sekian, siapa mau ikut. Nah, gitu. Jadi konsepnya Hmm, adalah kemana saya ingin pergi gitu. iya, Jadi bukan bukan saya mau apa ya, jadi dalam setahun tuh misalnya saya pengennya, oh saya ke Bangkok pengen bulan ini gitu, iya. pengen ke Bangkok. Nah baru saya tawarin
kadang-kadang saya cuma gini iseng sebenarnya, waktu itu pernah saya Iya. iseng, ada tiket murah Air Asia promo itu 300.000 PP ke Penang gitu. Wow. Awalnya ya murah, Sekarang satu awalnya lebih. udah kayak terus saya bilang gini, saya beli aja deh dulu gitu 300.000 PP ke Penang. Saya mikirnya uh, anggap aja saya ngopi lah gitu, Iya, iya. ambil 3 hari doang gitu ya. Iya, Saya iya. udahlah harga segini gitu. Awalnya saya cuma sendiri deh waktu itu beli apa berdua gitu. Terus ternyata promonya masih ada, saya ajak, ada yang mau ikut gak? Ada yang mau ikut gak? Ya Allah, itu akhirnya 30 orang Pergi. jadinya ke Penang. Iya, tapi memang beda-beda harga ya. Maksudnya saya dapat paling murah nih 300 sama berapa orang lah. Iya. 3 orang atau 4 orang. Sisanya lainnya dapat harga 700, Oh, 800. Udah berjenjang gitu loh, udah iya, beda iya. harga. Ya, tapi kan dengan semakin banyak peserta kan jadi share untuk biaya tripnya jadi murah Iya, gitu. iya. Jadinya saya Nah, nggak jadi ngopi, jadi ngurusin orang 30. nah itu kalau pas pandemi bagaimana, Bun? Tadi kan sebelum pandemi ya. Pandeminya seperti apa nih pas Nah, pandemi? kalau pas pandemi ini saya gimana ya? Karena peraturan kan belum stabil gitu ya. Iya, banyak Sedangkan berubah. bunda-bunda nih ada lah yang saya mah nggak masalah lah, buntik, PCR, hayu Hmm. gini-gini. Kalau ada trip murah saya dikasih tahu gitu. Nah, Iya, kalau yang pas pandemi ini saya nggak berani Bun untuk buka iya, trip luar negeri gitu. iya. Jadi saya berpartner dengan travel lain. Oh, Tuh. Nah, jadi kan pas saya pandemi ini saya ada ikut lah travel yang memang saya suka, waktu ke Batam saya join dengan travel, terus saya juga ke Labuan Bajo join dengan travel. Nah, waktu dia nawarin, Mbak Tia nih ada Turki gitu, paket Turki sama paket Eropa. Ya udah saya tawarin dong gitu. Harganya tuh buat saya murah itu murah loh. banget gitu kan. 8 juta ya ke Turki ya? 8,9 gitu Oh kan. my God, murah Dan banget waktu gitu loh. iya makanya, tapi ya mungkin karena memang waktu itu kan masih pandemi dan Oh mereka iya, blok seatnya masih murah kali ya gitu kan. iya. Dia gitu akhirnya saya tawarin, ada lah yang orang kok murah banget sih nggak Iya, percaya gitu iya gitu kan. benar saya juga nggak percaya. Tapi sekarang udah gak dapet Bun. Udah bisa ya, Ada 10 yang juta paling murah udah ya? dapet. Sekarang 10 juta kalau Enggak, nggak salah ya? ya 11, ya 10,9 paling murah ya 10,9. Tapi kayaknya udah naik juga deh, udah 11 sampai 13 sekarang. Udah balik Itu lagi ya. itu murah kalau nggak salah kemarin karena lira lagi turun ya. Apa sekarang lira udah naik lagi atau gimana sih? Atau dari maskapainya? Tiketnya udah mahal Dari lagi ya? maskapainya. Nah, dari maskapainya Bun. Bunda udah cek Oh, nih. Sekarang nih iya, saya iya, iya. lagi problem adalah tiket domestik. Jadi tiket domestik ini sekarang lagi menggila Bun, gitu. Iya. Oh my God. Kayaknya airline tuh lagi balas dendam. Iya kayaknya Karena deh, lagi balas. gila-gilaan loh. Itu Iya, tuh biasanya kalau ke iya. Malaysia cuma 300-400 ya Bun. Itu sekarang 1 juta lebih. Kaget. Betul, betul. Jadi kemarin 2 minggu sebelum Lebaran, saya tuh ngecek tiket ke Medan itu bisa standar lah kayak dulu-dulu 1,6, Iya, di atas 1,7 gitu. satu ya. 1,8. Sekarang Iya. itu paling murah 2,2 PP. Saya bilang, what? Jadi saya tuh Waduh. ini mau ke Sumba aja yang tadinya tiketnya 2,8 sekarang pas setengah juta PP. Hah? Gila. Jadi Iya, batal dong. Kesumbanya batal. sepertinya saya sih nggak pergi ya. Kalau ada yang mau pergi ya saya bantuin aja lah pesenin tiketnya. Saya nggak Iya, pergi iya, gitu. iya. Nah, Bun ini kan tadi kan kita juga sesuai tema traveling hemat nih. Nah, Bunti itu mengakalinya seperti apa sih biar hemat? Misalnya ngejar tiket murah kan banyak tuh suka promo-promo, ya kan? Ngejar dari hotelnya atau kerjasama dengan maskapai atau kerjasama dengan tour leader lokal di negara atau di daerah setempat. Itu gimana sih Bun cara mengakalinya? Ini saya cerita sebelum pandemi aja ya. Soalnya Iya, kalau Bang, pas pandemi. pandemi ini saya juga Iya, belum ya. belum ya, iya, iya, iya. Waktu sebelum pandemi itu gini Bun, modelnya skemanya tuh
booking tiket kalau luar negeri itu maskapainya adalah promo-promo yang harus Iya. di-booking jauh-jauh hari. Jadi bisa 1 tahun sebelumnya gitu loh. Tapi kalau domestik jangan berharap ya. Kalau domestik tuh tidak ada kata promo murah banting-banting gitu. Makanya Iya ya. kalau saya bilang saya bisa dapat harga PPP yang 300.000, ya memang bisa begitu gitu kan. Iya. Nah, terus jadi pertama adalah ngakalinnya jauh-jauh hari dari tiket pesawat. Terus selain itu ya dari hotel juga. Dari hotel tuh kan ada promo-promo ya. Ada Iya. tiket.com, Traveloka, Oh iya. Agoda, itu ada diskon-diskon lah ya Airbnb gitu kan gitu dari ya. situ. Oh iya. Betul. Banyak banget. Ya, jadi dari aplikasi-aplikasi itu juga. Nah, terus kalau masalah lokal tour itu tergantung nih. Kalau kayak Singapura, saya biasanya backpackeran ke dengan saya sendiri yang jalan yang Iya. range gitu kan. Tapi Singapura kalau gampang lah kayak ya, Bun. misalnya, Kalau ya udah sering gampang pasti lah. gampang lah Singapura. Ya kecil Singapura, gitu negaranya Malaysia. kita menurut juga bisa gaya banget. Iya iya. Beda kalau kayak Vietnam ya. Vietnam Iya. kan kita harus pakai lokal tour gitu, Iya, atau iya betul. Chiang Mai kita pakai lokal tour. Nah, kalau itu Iya. biasanya saya nyari dulu, Bun, Google dulu travel lokalnya Oh. apa. Nah, dia kan punya website nih, jualan, ada harga-harganya dong gitu. Iya iya. Oh, nanti dari beberapa company saya lihat, oh paling murah ini gitu kan. Terus lihat juga reviewnya gitu Oh kan. iya iya iya. Setelah terpilih company-nya apa, baru saya kontak dong gitu, negosiasi nih, gini-gini. Biasanya dia ada range peserta. Jadi semakin banyak Oh, peserta, paling murah. murah gitu. Iya iya. Ya, jadi misalnya kalau kalau sekian dengan 1 sampai 10 harga sekian. sepuluh Iya. sampai 20 harga sekian gitu. Sama lah domestik juga kan sama begitu ya Iya iya. gitu. Nah, jadi kayak gitu sih. Terus kita ngeliat juga nih pasarannya, harga pasaran yang dijual tuh berapa sih gitu kan. Oh, Hmm. pasarannya segini. Jadi sebisa mungkin harga kita di bawah dia gitu, di bawah harga pasaran. Dan biasanya sih kalau saya bikin itu itemnya item nggak wajar gitu loh, Bun. Dalam Misalnya, arti item itu misalnya maksudnya gini, gimana gak wajar? kalau item nggak wajar tuh gini, biasanya kalau travel biasa misalnya kayak ke Bangkok tuh misalnya cuma ke apa ya, Satu kalau ke cap, Bangkok tuh satu cap. misalnya iya, puncak terus kayak ini. Kalau saya enggak, nyarinya tuh yang beda, ke sini tuh lain tempatnya gitu kan. Oh, Terus kayak begitu ya. Vietnam gitu. Iya, jadi saya misalnya arrange, jadi bikin sendiri, modif sendiri. Jadi kayak Vietnam, misalnya Vietnam itu destinasi wisata ini. Saya gimana menggabungkan 5 hari itu, 7 hari itu destinasinya saya ambil yang bagus-bagus, disingkat menjadi 5 hari gitu. Jadi jangan destinasi yang Iya, belanja-belanja betul. yang Sayang ya. penting gitu kan. Iya, 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 iya. Gitu. Bun, nih ada Iya. pertanyaan lagi nih, Bun. Juju Suprihatini, salam kenal Bunda. Saya baru tahu ternyata ada grup bunda-bunda yang suka jalan-jalan. Kalau ada yang mau trip ke Jepang, insya Allah saya bisa bantu, Bun. Hehehe, dipromosiin juga. Bun Ya, Juju, sama pasti trip juga ke Jepang di ya? Jepang. Kira-kira Jepang kapan nih bukanya? Kayaknya kita Indonesia belum diterima nih. Oh, enggak, masih ditutup ya? Sampai Jepang ya? Jepang masih, sama Korea masih. Katanya Korea udah yang Korea yang baru buka Jeju ya, yang Jeju. Nanti yang Iya. Korselnya belum gitu. Yang Korea yang biasa kita ini belum buka ya gitu. Ini sekarang Jadi sekarang makanya kan iya. Jepang kapan bukanya? Nih yang Juju juga ngomong nih Mbak Juju, sekarang saya tinggal di Depok karena anak-anak sekolah di Jakarta, saya tinggal di Jepang sejak tahun 2002. Oh, Mbak Juju tuh di Jepang. Oh, jadi Mbak Juju di Jepang nih. Wah, Oh, Mbak Juju bisa jadi ini ya lokal guide-nya ya. sekarang dia sekarang tinggal di Depok karena anak-anaknya sekolah di Jakarta. Dia sejak tinggal di Jepang sejak tahun 2002. Oh, jadi mungkin dia lebih tahu Jepang lah ya, pengalaman mungkin ya. Oh, Bisa iya iya. Jadi kasih tahu.
tips trik dan apa gitu ya jalurnya ya Jepang atau Maroko yuk nih gue jadi ngobrol sih si Bisit Bun. Bun, ini kan sekarang udah banyak nih, udah banyak anggotanya dengan berbagai rupa ya. Nah, targetnya Bunti apa sih sebenarnya dari BNI ini, Bun? Ingin membuat ibu-ibu bahagia. Rata-rata kan ibu-ibu yang udah retired ya, udah pensiun ya, ya nggak sih? Yang ikut-ikut Betul, iya. orang itu ya. Nah, rata-rata memang mayoritas itu yang sudah pensiun gitu ya, jadi tinggal Ya, menikmati jalan-jalan gitu, happy-happy. Tapi ada iya, juga sih yang bekerja gitu. Kalau tujuannya, ya kalau tujuannya saya sih pengennya gini ya, apa, mengakrabkan lah gitu. Jadi bunda-bunda ini kan komunitas Bunda Mombolang supaya menjadi wadah untuk mencari teman ya, dalam iya. arti yang tadi sefrekuensi tadi. Pada akhirnya memang di dalam grup ini juga ada grup-grup kecil yang sudah merasa cocok. Karena kadang kita misalnya, Oh, ya, jadi misalnya trip ke Medan nih, 30 iya, orang misalnya. Terus iya, akhirnya kan kayak ngegeng gitu ya, maksudnya, oh saya iya, cocok dengan ini, cocok dengan ini. Besok kita iya. jalan bareng lagi yuk. Dia mau kemana ya? Kita jalan bareng lagi gitu kan. Jadi merasa cocok, Oh, akhirnya ada kebersamaan. Tapi kebersamaan itu pun masih dalam arti tidak membuat mereka lepas dari Bunda Ngebolang. Mereka tetap berada di induknya. Jadi kita menemukan teman lah. iya, Jadi menemukan teman teman baru. di sini. Gitu. Ya kadang-kadang kan bunda nih ada yang orang rumahan yang di rumah aja nggak kemana-mana gitu ya, Iya, iya. minimal gitu kan, walaupun cuma heboh di grup WhatsApp gitu, atau pergi ngetripnya cuma setahun sekali pas acara ultah doang gitu kan. Iya, Tapi kan akhirnya jadi ketemu gitu. iya, 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 iya. Ini Bu Ya. Juju juga ngomong untuk turis saat ini belum dibuka di Jepang ya. Oh ya, makasih Bu Juju infonya. Nih Mbak Evi tanya Vietnam kapan Bun? Bun dia ada rencana mau ke Vietnam lagi? Ada. Saya masih ada punya tujuan yang belum sampai soalnya ke sana. Jadi ya udah pasti saya itu kalau mau trip itu kan lihat dulu tujuan saya yang belum sampai itu mana gitu. Nah, Iya, kebetulan kan memang Turki pun saya belum pernah ya. Turki saya belum pernah. Jadi Turki pun iya, sudah menjadi target saya gitu kan. iya. Nah, Vietnam masih ada yang memang belum saya sampai. Jadi masih pengen balik ke Vietnam dan bikin trip ke sana gitu. Bun, Tapi Mbak, oh ya. eh, Terus, iya gimana ya Bun? nunggu bukan normal ya, nunggu bukan normal. Iya, mudah-mudahan ya dalam waktu dekat ya Bun. Nah Bun di pandemi ini kan masih ada endemi, ada pandemi ya. Nah untuk perjalanan ini bagian apa sih yang agak-agak menyusahkan gitu loh? Maksudnya nggak seenak sebelum pandemi pastinya pastinya ada yang inilah ya, ada yang mengganggu lah ya. Mungkin soal apa Mbak apapun asuransi asuransi COVID, PCR segala macam seperti itu ya Bun ya. Apapun. Iya, ya kalau yang pas kemarin pandemi itu ya ribetnya ya tadi ya harus PCR. Kita kan kepikirannya gini, kalau seandainya kemarin nih peraturan terakhir. Kalau yang sekarang peraturannya udah beda lagi. Peraturannya Iya. adalah setiap datang dari luar negeri harus PCR dari negara sebelumnya. Jadi misalnya saya ke Singapura, nah sebelum masuk ke Indonesia harus PCR dulu di Singapura gitu kan. Sekarang Oh, jadi kepikiran itu adalah kalau seandainya PCR saya positif, saya iya. ditinggal ya kan? Iya, Terus saya sama siapa? Gitu kan iya, kepikirannya. iya betul Nah betul. itu yang bikin orang awalnya nggak mau gitu, Iya nggak betul betul. mau, ah mungkin takut masih PCR gitu. Tapi kalau yang berani ada juga sih yang berani Iya positif gitu. di negara Tapi orang kalau kan gak enak misalnya, banget ya. Ya ya ampun. maksud saya kalau misalnya PCR-nya pas landing di Jakarta masih mending ya, Iya, gitu kan. Kalau sampai positif juga kita karantinanya kan masih di negara sendiri iya gitu. betul. Betul betul. Jadi yang membuat masalah itu ya, ya Bu ya, sama harganya sekarang jadi semakin naik ya. Nah, kalau sekarang iya, jadinya sekarang itu untuk harga tiket pesawatnya tuh sekarang lagi melambung Mahal. lah, melambung nih. Jadi saya mikir lagi ya, jadinya saya mending nge-tripnya lokal aja, yang naik bis, naik mobil, naik kereta gitu. Iya,
Bu, nih dari WA ada yang bertanya sebentar ya. Ngebolangnya kemana aja dari Mbak Evi lagi? Ngebolangnya kemana aja? Paling murah berapa dan kemana? Paling murah sih ya kayaknya besok ya. Hari Kamis ini saya bikin acara. Kemana tuh pulau, tiga Tiga pulau ya? pulau ya? Tiga pulau, Sipir, Onrus, Kelor, itu 85.000 gitu. Loh, masih dibuka, Bun? Masih dibuka? Masih buka Ah, nggak pendaftaran? udah buka, udah buka, udah Masih buka. masih buka Udah ya? dari, masih buka. Justru memang sekarang sudah benar-benar udah open. Saya Lebaran Oh, kemarin kan bikin trip Pulau Pari ya, Pulau iya, Pari gitu. iya, Jadi karena saya mikir mau trip yang jauh-jauh pakai pesawatnya mahal, ya udah trip-trip yang dekat-dekat iya, saja gitu. iya. Yang penting happy ya, Bun. Ngumpul happy. Me time Betul, buat ibu-ibu, me betul. time gitu kan. Healing, kan sekarang lagi ngetren tuh healing. Ada lagi nih, Bun. Iya, healing. Ini tahun ini ada rencana trip kemana? Dalam setahun ada berapa kali trip dari Mrs. Wibowo? Oh, wah, dari awal tahun itu kemarin sudah ada trip ke Pulau Pecang di ujung Kulon. Terus juga ada trip luxury bus ke Solo kemarin. Jadi kita tuh sewa trek ya, mobil trek itu punya bus luxury yang harga sewanya 10 juta per hari itu untuk Wow, kapasitas 15 orang ya. fasilitas Jadi aja saya itu. bikin fasilitasnya mobil bangkunya itu udah kayak bangku eksekutif bisnis kelasnya pesawat ya. Terus ada ruang Oh, karaoke, ada toilet, ada dapur gitu. Nah, kita oh, sewa itu 10 juta per hari, 3 hari 30 juta dengan rute Solo Tawangmangu gitu. Jadi kemarin 3 hari saya jual dengan harga 2,5 juta, Bun. jadi Udah selama tiga nginep, hari udah stay di situ aja, di dalam bis aja, 3 hari itu oh nggak enggak, turun. turun kita ada nginep di hotelnya 2 malam gitu. Jadi Oh, jadi gini perjalanan jauh tidak oh iya terasa iya iya karena iya. kita ya, jadi perjalanan dari Jakarta ke Solo ini nggak terasa sama kita biar macet juga nggak terasa karena kita Iya. menikmati nyamannya di bus gitu. Nah ini ada request lagi dari Bunda pengen bikin luxury lagi untuk bulan September tapi jangan pakai trek lagi, ganti gitu Pakai apa? dengan Kemana? bus yang lebih bagus. Nah itu dia saya yang bingung masih milih-milih karena dengan Buti, budget yang kerja sama aja sama perusahaan gede. Tapi kita jangan ngomongin bisnis. Aku tuh pakai aku jalan otak bisnisnya lu. Bunti kenapa nggak kerja sama sih? Sini aku bantu. kayak gitu. Saya Ujung-ujung kayak gitu. saya saya pengennya hidupnya santai Bun. Dalam arti kalau saya bisnis itu kan saya Iya sih ya. jadi mindset saya profit ya, gitu kan Iya iya profit. iya Keuntungan sih. berapa? Iya 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 Sedangkan iya. kalau saya jalan atas dasar saya pengen jalan, saya pengen seneng, ayo Iya yang lain ikut seneng bareng gitu loh iya 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 maksudnya. iya. Jadi ya Iya nggak iya. ada beban buat saya gitu loh. Kalau saya bisnis kan saya punya beban untuk mencapai target. Iya Kalau iya iya. sekarang saya nggak pernah target gitu lah. Pokoknya nikmatin aja happy gitu ya. Yang penting happy, semuanya senang gitu ya Bun. Nah Bun, yang ini nanti Betul, akan trip betul. pakai bus ini kemana? Solo lagi? Masih nyari destinasi yang baru, yang unik gitu. Kemungkinan sih Magelang gitu ya, Ke Magelang Bali Jogja Bun? gitulah. Bali Ke ribet ya? Bali ini butuh waktunya kan minimal 7 hari, jadi Iya 10 sih. juta dikali 70 Ini lumayan ya. berapa? Iya segede juga. 70 Bener-bener. juta gitu. Jadi ya saya sih yang penting merasakan saja ya, jadi nggak usah jauh-jauh dan nggak usah lama-lama gitu. Iya iya. Ada pertanyaan lagi ya Bun. Daerah mana tripnya yang paling nyaman dari Nana? Nana Mardiana. Daerah mana yang paling nyaman? Ya pastinya kalau nyaman itu ya pasti Solo, Semarang, Jogja itu kan trip nyaman. Kalau mau Iya trip iya. nggak nyaman tuh kayak ke Pulau Pecang gitu kan itu nggak nyaman karena kita tidurnya di apa ya namanya
bukan resort, apa ya, kayak barak gitu loh. Terus kita tinggalnya di Oh, hutan gitu kan. Kita makan siang bareng binatang-binatang kayak monyet gitu oh gitu. sama iya, jadi kemarin tuh saya trip ke Ujung Kulon itu nginepnya tuh memang bukan di perkampungan ya, memang bener-bener eh, homestay yang dibuat di suatu pulau yang belakangnya itu hutan, yang masih ada babi hutan lewat, rusa lewat, biawak lewat gitu kan. Jadi kita makan, ada babi tidur depan rumah kita gitu. Itu Bunti dapat dari mana infonya? Dapat aja jauh-jauh gitu. Saya juga nggak tahu sebenarnya. Jadi kayaknya nih Oh, gimana ya? Nggak pernah diekspos kali ya. Maksudnya nggak pernah dikasih tahu hal-hal seperti itunya. Cuma di gini-gini. Oh ya, pokoknya nanti nginepnya di barak ya sekamar 10 orang gitu. iya iya. Kebayang ya zaman pandemi gini gitu kan. Iya. Nah, terus sekamar 10 orang dan nggak ada AC. Di sana tuh nggak ada AC. Jadi pakainya kipas angin gitu. Dan kamar Oh, mandinya bener. Jadi kita kalau mau keluar tuh ya ada tiba-tiba ada babi hutan lewat gitu kan, ada rusa seru. lewat. Iya, Itu ibu hebat banget yang ikut berarti. Kemarin berapa orang yang ikut? Aku cuma baca aja sih. Cuman nggak tahu kemarin kelanjutannya. saya join trip sama travel lain. Jadi Oh, eh, saya ikut open tripnya mereka gitu loh. Dari Bunda Bolang sih cuma berenam, kami cuma berenam. Tapi iya. total peserta keseluruhan tuh 30 ya, satu bus lah, satu bus gitu. Gitu. Iya, iya, iya. Ya pokoknya suka dukanya adalah cuman nggak perlu diliatin dukanya Bun. Jadi yang ditampilin foto-foto yang berbeda. Nggak usah ceritain lah yang gak enak ya, yang enak-enak aja ya, yang happy-happy aja ya. Iya. Ada Oh lagi iya, Bu. kemarin juga Maret kita ke Raja Ampat soalnya. Oh Kemarin juga ke iya, Raja Ampat. Raja Ampat. Iya. Kok nggak salah Labuan Bajo juga ya? Bunda ya, Bunti ya? Labuan Bajo tahun Oh, tahun kemarin Labuan kemarin. Bajo. Ya, Iya. aku lihat Ini Instagramnya. soalnya Aku lihat Instagramnya ikut-ikut. jalan-jalan semua. Iya itu cuma untuk save foto cantik aja sih Bun. Gak apa-apa Bun, branding, branding Bunti. Ada pertanyaan Iya lagi nih iya. Bunti. Kalau ke Vietnam kapan lagi Bun? Budgetnya berapa kira-kira ke Vietnam dari BFI? Hmm, yang pasti saya tahun ini belum belum berani untuk buka Vietnam Karena ya. belum buka juga ya? Karena apa? Kalau ngomongin budget saya juga bingung karena harga airline itu udah melonjak gitu Iya, kan. parah banget. Jadi Vietnam itu kan kemarin saya ada dua destinasi yang saya mau tuju. Yang pertama itu Da Nang, yang kedua itu adalah Dalat, Dalat. Yang Nah, ini ya? jadi kalau Dalat, Yang ini ya Bun, yang yang apa kasih sih? gitu, Yang yang kasih pasir-pasir savana itu bukan sih, bukan ya? Yang savana. Dalat itu yang Ya kan? savana itu Muine. Jadi dia Oh, aku satu belum satu tuh, belum ke jalur sana. Dalat Muine. Nah, itu. Jadi sebenarnya itu plan saya di tahun 2021 harusnya, Bun. Gitu. Tapi kan Oh, ada pandemi, iya, gak jadi tuh, ke pending gitu, Dalat Muine itu. Awalnya mesti itu. ya, Cuman sekarang kita mikir kalau buka lagi, berapa ya tiket pesawatnya iya, gitu. iya benar mahal banget kali ya Bun. Walaupun mungkin nggak tahu Iya. aja deh kursnya murah ya untuk rupiah ya enak belanja di sana makannya murah hotel segala. Sama aja, Oh, Bun, sama sama, aja. Kursnya doang murah, tapi tapi perkaliannya barang tetap banyak. iya sih. Jadi misalnya gini, dongnya oke murah, dikali-kali ujung-ujungnya 30 Gede ribu juga. juga makannya, sama dong sama kita. Karena sih dongnya kursnya murah ya. Kayak Fiat kayak di Iya, Turki juga kan lira murah lira gitu ya lagi murah tau-tau pas dijumlahin lah sama juga nah liranya sama kayak Singapura itu kan kursnya 10 ribu Bun. Tapi harga makanan di sana 2,5 dolar ada, berarti kan 25 ribu. Dan di iya Vietnam 30 ribu sama aja. sama aja bener-bener bener. Jadi Iya, orang juga jangan lihat gitu. kursnya dulu ya murah nih pasti belanjanya murah gitu kan kayak kalau di Bangkok mungkin ya Bangkok katanya murah ya aku belum Oh ke iya. Bangkok sih. Kalau ke Bangkok itu pulangnya pasti over bagasi. Biasanya saya pusing loh kalau dari Bangkok tuh pusing. Pusingnya gini ya, orang belanja kalap tapi nggak ini bagasi tuh nggak dipikirin gitu loh. Jadi Iya saya bingung. iya betul betul. Jadi akhirnya ini yang nitip sama temannya ya titip titip titip.
Titip bagasi. Jadi bagasi. Pengalaman tuh, aku pernah pengalaman kayak gitu. Nah, Bun, ini kan lagi kayak gini kan traveling hemat. Yang paling mahal itu kemana sih, Bun? Sebenarnya tuh yang sama anggota-anggota yang lain tuh. Ya, kalau saya pribadi yang paling mahal saya buat itu ya waktu ke Eropa ya. Waktu ke Eropa ya. Ke Eropa kan kemarin Oh, udah ya, backpackeran Bun ya? itu Aku lupa, 25 udah ya? Eropa udah ya? Udah ya? tahun 2019. Alhamdulillah ya menjelang pandemi itu Oh sesudah itu kena iya, pandemi. waktu itu negara mana aja nih, Bun? Itu kita masuk Belanda, habis dari Belanda kita ke Swiss, terus ke Swiss. Zurich, terus ke Milan. Dari Milan kita ke Pisa, ke Roma, terus ke Paris, Aduh, balik lagi ke Belanda. dambaan semua itu belum kesampaian. Itu kalau Saya udah untuk, sampai pun, jadi nggak balik semuanya. aduh, taruh nih, nabung dulu nih, Bun. Itu pengurus visanya gimana? Aku dengar visa-visa apa Shenzhen ya? Agak-agak susah tuh gimana sih, Bun? Untuk ke Oh Eropa enggak, gitu? kalau yang Eropa Barat termasuk yang mudah ya. Yang susah itu justru wilayah mana ya? Kayaknya kalau Barat nggak susah deh Bun. Kalau Barat ini wilayah Barat. Jadi kemarin sih sebenarnya orang itu kan kadang takut kenapa sih visa gitu takut gitu ya. Ya, Sebenarnya ya kan, ya nggak pengurusan visa takut. Kemarin saya iya. ngurus sendiri gitu ya, ngurus sendiri nggak pakai. Maksudnya kan kebetulan saya join dengan teman saya yang punya travel nih. Nah, Hmm. kata teman saya udah kita urus sendiri aja lah Tia gitu. Nah yang penting kita tahu dokumen-dokumen yang diperlukan apa aja gitu kan. Udah kita lihat nih dokumen yang diperlukan ini nih, soalnya kita nanya nih mau pakai calo ya dalam arti pakai travel misalnya beli di Widaya kan dia jual Iya. visa gitu. Terus kita lihat di Widaya jual segini, terus kalau kita urus sendiri ke kedutaan segini gitu loh. Nah kalau Iya. visa saingan ini tuh kita milih, jadi kita landingnya mana? Landingnya Belanda, maka kita ngurusnya ke kedutaannya Belanda Iya. gitu. Jadi di Iya. mana kita landingnya gitu kan. Nah, yang dimaksud susah atau enggak adalah negara mana yang itu. Kalau Swiss itu susah gitu. Iya Misalnya kita sih. landingnya di Swiss gitu. Nah, itu susah. Kebetulan pesawatnya Iya. emang sengaja kita milih landing Belanda supaya gampang gitu. Nah, pas nih sebenarnya gini, kalau visa itu yang pertama yang dilihat itu adalah eh, kita ini kalau pegawai negeri ya itu udah pasti lolos gitu loh. Oh Karena gitu. apa? Pegawai negeri, iya pegawai negeri ini kan punya ikatan dinas dengan pemerintah. Oh iya Udah iya pasti iya. dia balik dong, ya kan Iya balik iya. ke Iya. Ada Indonesia. khawatir kayak gitu ya, negara yang dituju khawatirnya mereka stay Ya, gitu ya. Jadi gembel. khawatirnya adalah kita jadi gembel di sana gitu loh. Jadi dia lihat nih kalau dilihat dari pekerjaan yang udah PNS lewat yang lainnya tuh merem gitu loh. Nah Berarti masalah PNS ya? biaya hidup enggak Berarti bukan oh kirain. Soalnya kan katanya BUMN. gampang. Ya, ya BUMN jadi gampang juga gitu Iya loh. gampang. Itu pertama. Yang kedua adalah ketika datanya adalah sudah berkeluarga, punya suami, punya anak, ya kan? Oh. Terus Iya iya iya. ya, yang pertama pekerjaan, kedua keluarga. Iya. Misalnya gini, oh pekerjaan karyawan swasta nih, dia punya anak, punya yang masih kecil-kecil, punya ini gitu. Oh, ya udahlah pasti dia balik gitu kan, Oh balik iya. gitu. Waktu itu saldonya itu sebenarnya saldo saya nggak sampai kayak travel-travel minta 35 juta. Saldo Berapa saya sih? isi 20. Rekening Jadi orangnya ada berapa infonya sih, Bun? infonya itu minimal 1 hari 1 juta. Jadi kita misalnya 10 hari 10 Iya. juta sebenarnya. Nah, sebenarnya angka 15 juta kita taruh pun masih oke gitu. Jadi makanya kemarin saya isi 20 juta karena saya cuma 10 hari ya. Terus bilang 20 juta udahlah gitu. Kan kamu mah dapat ada surat dari kantor plus dari keluarga juga ada dari surat suami ya, surat izin suami gitu. Pasti balik ya udah kalau kayak gitu kan udah lolos aja yang belakang-belakang dilihat gitu loh pas kita lihat dokumen lain-lain itu nggak Oh, dilihat gitu. gitu Bunti, sih. ya, Bunti aku juga jadi ini nih jadi kepo. Bunti kan pekerja ya,
pekerja kantor itu ngatur waktunya gimana, jalan-jalan, ngatur handle komunitas, terus juga izin Ya suami. itu sih. Mungkin izin suami itu enak banget, bisa itu gimana? Jadi ya nggak dalam sebulan nggak trip terus ya. Misalnya sebulan sekali, yang nginep Yang sekali nginep. misalnya maksimalnya kan. Misalnya gini loh. Jadi minggu ini saya di rumah, minggu depan saya ngetrip, minggu depannya lagi saya di rumah, minggu depannya lagi saya ngetrip gitu. Enak banget. Terus itu dapat dari kantor cuti gimana bisa? Nah, jadi kan ngetripnya itu juga diatur ya, Bun. Jadi ngetripnya misalnya Oh, nginepnya Sabtu Mingguan gitu loh, Bun. Jadi atau oh, berangkatnya ya Jumat ya, malam pulang Minggu. Jadi kan saya nggak pakai cuti gitu. iya 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 iya. Makanya Iya. trip yang pakai cutinya tuh misalnya bulan ini cuti 2 hari gitu. Nah, bulan depan nggak cuti, misalnya berangkatnya Jumat malam, pulang Minggu, gitu. Bunti coba kasih kasih tips dan trik mungkin buat ibu-ibu yang pengen jalan-jalan dengan Bunda Ngebolang, tapi mentok di izin suami dan di dana dan di pekerjaan. Tadi kalau pekerjaan udah ya, cuti tadi udah ya, udah kasih trik ya. Jadi 1 minggu Ya. jalannya, kalau cuti yang banyak perginya jauhan gitu ya Bun. Betul. Jadi misalnya kalau udah punya cuti, ya perginya misalnya setahun tuh cuma 1 kali yang pakai cuti gitu ya. Kalau yang bunda-bunda nih misalnya, kalau bunda-bunda yang kerja biasanya ya paling aku bisa cuma sekali lah cuti yang misalnya perginya 4 hari atau 5 hari gitu. Cutinya kan 3 hari. Dan memang saya Iya, kalau bikin trip pasti motong 1 minggu, nggak weekday gitu loh. Karena saya kan ngirit cuti ya, ngirit cuti iya. gitu. Terus kalau masalah izin suami, nah ini tergantung suaminya, Bun, gitu. Betul, betul, betul. Kita yang penting gini loh, kalau misalnya suaminya yang pertama, ya bilangnya gini, ini saya dengan bunda-bunda, bunda semua ya, nggak ada laki-lakinya gitu. Nah, mungkin dimulainya dengan trip-trip yang kecil dulu lah, one day trip, yang PP, misalnya kayak kemarin kita ke Lembang gitu, atau misalnya cuma one day trip ke apa ke Bandung, ke Bogor gitu aja, tapi dipastikan tidak ada laki-lakinya karena kadang-kadang ada suami yang kalau udah foto oh ada laki-lakinya kan cemburu gitu Iya, atau misalnya udah overthinking suami ya. bilang gitu. Nah, iya, kecuali ya kalau bapaknya mau ikut juga, ayo bapak Iya, ikut juga gitu, gitu ya. Karena kan nggak semua suami punya hobi jalan jalan. juga gitu loh, pengen. Ya ada yang sukanya kan di rumah aja gitu. Nah kalau kayak gitu ya kita harus tahu sendirilah tipikal suami kita gimana gitu ya gitu. Jadi kalau Hmm. misalnya ada juga sih yang curhat misalnya suami saya nggak ngasih kalau saya pergi sendiri gitu. Tapi kalau misalnya suami saya ajak nggak mau juga, bingung Ya, kan jadinya. piye iki? Iya. Kasihan. Ya, jadi saya bilang gini ya udah ikut trip family aja kan saya ada bikin Iya. family trip Oh iya, ya jadi iya. kayak misalnya jadi kayak kemarin ke Pulau Pari saya bilang family trip anak-anak boleh ikut suami diajak gitu boleh yuk gitu nah nanti yang liburan bulan Juni juga ke Pulau Harapan ayo ikut family trip gitu diajak boleh gitu apalagi ya tipsnya tadi. Bun, apa untuk yang ibu-ibu pengen jalan-jalan tapi duitnya terbatas, mungkin ada trip tabung lah, ikut arisan lah, atau gimana? Mungkin Bunti buka tabungan gitu, ayo yang mau ini nyetor ke Bunti, misalnya dalam berapa bulan bisa pergi kiri, ada nggak kayak gitu, Bun? Jadi gini sih Bun, kalau saya tidak menetapkan tabungan itu, jadi gini, misalnya ada yang saya gini, oh saya udah bikin nih trip yang luxury misalnya, dengan biaya misalnya 2,5 juta. Nah, memang kalau dia memang udah kepingin, oh saya pengen banget nih Bunti, tapi takut uangnya kepake, saya nitip ya, nyicil gitu. Jadi Oh, dia awal ada. ngasih 5 juta, ada kayak gitu. Tapi Oh, saya tidak menerima tabungan dalam arti aku nitip uang gini-gini enggak. Tapi jadi misalnya dia sudah punya tujuan nih, kayak misalnya mau ke Vietnam. Nih, saya bilang saya mau Vietnam. Oke,
Mbak, aku nitip ya tiap bulan segini 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 sampai saya berangkat gitu. Ada yang kayak gitu loh, Oh, karena saya boleh tuh Bun. takut uangnya kepake Iya gitu. betul betul Saya nanti betul. uangnya kepake gitu. Jadi itu kalau Jadi kayak gitu, daripada kepake. iya. Jadi kalau kayak gitu Bunti jadi udah punya schedule ya. Schedule kemana aja, terus nanti ibu-ibu aku mau kesini dong, aku titip duit ya nih sama Bunti buat mau kesini misalnya ke Vietnam gitu ya Bun. Ada. Iya, iya. Jadi misalnya ada nih bunda yang gini, dia tahu nih mau ikut ke Medan sama Padang gitu. Ini aku transfer uang dulu ya, 2 juta, terserah kamu mau yang mana dulu gitu. Mau bookingin Medan kayak, mau bookingin Padang kayak, Oh iya terserah iya gitu. iya iya iya, iya. Iya. Bun kalau Jadi Padang ya itu memang, kemana Bun? Kemana aja Bun rencananya? Aku pengen ke Padang ya pulang kampung ya. oh Bun bunda pergi? Padang, orang Padang tapi pengen pulang kampung gitu ya. Sebenarnya Pengen ke Bukit sebenarnya Tinggi. saya, oh pengen ke Bukit Tinggi, memang udah pernah ke Bukit Tinggi ya. Udah, cuma udah lama banget pengen ke sana lagi. Nah itu Bunti kemana aja nanti rencananya ke Padang? Sebenarnya gini, saya tuh masih ada dua pilihan destinasi, Bun, yang saya mau bikin. Nah, nanti tergantung nih pesertanya lebih banyak mau kemana. Karena kan gini, saya itu udah pernah nih ke Padang. Saya biasanya kalau udah pergi ke suatu tempat, berikutnya kalau bisa saya nggak ke tempat yang sama Iya, gitu loh. iya, Jadi iya. saya udah ke Padang, saya udah ke Bukit Tinggi. Iya, Ngapain saya ke Bukit Tinggi lagi? Saya iya, nyari iya, tempat lain dong yang beda iya, gitu iya. kan. Nah, kemarin tuh requestnya gini Mbak ke Mande. Mande belum pernah Mandi. nih. Iya, iya, Apa sih? betul. Mande ya gitu kan. Oke. Terus saya juga ngeliat nih, Padang kan banyak nih ada desa Pariangan desa terindah itu. Terus ada apa rumah Seribu Gadang di Solok gitu kan. Nah, jadi kemarin ada dua penawaran karena tidak bisa dijadikan satu penawaran ini karena destinasi saya cuma 4 hari. Jadi pilihan pertama adalah Solok plus Mande. Pilihan kedua adalah em, Harau, Desa Pariangan, dan Mande. Gitu. Nah, jadi cuman ya itu saya masih galau dengan tiket pesawat sih Iya sebenarnya sih, sekarang ini. masih gak jelas Iya. ya harganya ya Bun ya, mahal banget ya. Iya. Heeh. Bun, pernah nggak sih ada kejadian, ini Bun kayaknya tadi kedengerannya enak-enak mulu nih, pernah nggak ada kejadian tripnya Amsyong gitu, maksudnya Amsyong tuh ya ada masalah, ada kasus tuh. Aku nggak salah pernah ketinggalan paspor ya? Di Singapura Oh ya, iya, pernah kan? Oh iya aku betul, inget tuh. betul, betul. Betul. Terus, Jadi bukan ketinggalan paspor sih sebenarnya, paspornya oh iya jatuh. jatuh. Jadi, Iya 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 jadi iya. kita pas baru landing, paspornya jatuh dan kita nggak berasa karena foto-foto paspornya Iya. jatuh. Kayaknya sih paspornya itu kemakan sama. Jadi ternyata di Singapura tuh ada alat yang buat bersih-bersih itu loh, bersih Iya. gitu, mesin bersih-bersih gitu. Oh, Kayaknya bukan itu gitu, oh karena iya iya. kita udah balik lagi ke bandara untuk nyusurin semua tempat itu kan ada CCTV atau apa itu nggak ketemu bener-bener nggak ketemu jadi kayaknya kemakan sama alat itu dan jadi Ketelan. jadi ketelan ya Iya ketelan iya. gitu loh pun ya jadi Akhirnya, kejadian itu akhirnya ya bikin baru. Jadi kawan kita ditinggal 1 hari karena imigrasinya waktu itu tutup. Kita kan travelingnya berangkat Jumat malam, ya karena orang kerja ya, kita iya berangkatnya iya. Jumat malam, nyampe pulangnya Minggu. Nah kan Jumat malam sampai Minggu imigrasi Singapura itu tutup. Iya. Jadi teman kita yang paspornya hilang ini Senin extend untuk mengurus paspor yang penggantinya dulu sebelum tiba di Jakarta gitu. Jadi dia Oh, extend. Nah kebetulan ada teman saya yang lagi di sana baru nyampe hari Minggunya. Jadi saya titipin ke oh, dia. Tuh, oh, saya titip ya. Nanti ditemenin kan soalnya belum pernah ke Singapura. Nah, nggak enaknya sih backpackeran itu seperti ini ya. Backpackeran itu kan nggak ada orang travel di lokasi sana iya, gitu. iya Sebenarnya betul. ada yang paling paling berkesan banget buat saya, Apa tuh Bun? yaitu waktu di Jepang sama di Eropa. Waktu di Jepang itu gini, saya kan nunggu bus malam nih dari Kyoto ke Tokyo. Kita busnya tengah malam nih jam 11 malam lah.
untuk perjalanan malam ya, tidur di bis sampai Tokyonya pagi. Kawan saya bilang, nanti nunggunya di sini bisnya gitu. Kita udah nunggu sampai lama, kok nggak lewat-lewat. Kok nggak lewat-lewat gitu kan bisnya, kita bingung ya. Ini ya Allah, saya tuh berdoa aja ya, semoga sebenarnya setiap kali perjalanan saya itu udah pasti harus dengan doa ya Bun, Iya. dalam arti apalagi kalau perjalanannya jauh yang harus berhari-hari, yaitu harus kita tuh dengan tahajud, doa-doa tuh udah harus lah ya, karena pengen kita dimudahkan lah gitu kan, Dilancarkan ya. perjalanan kita gitu, dilancarkan gitu. Nah, dilalahnya ada orang dateng gini, bukan di sini, ini mah tempat turun katanya. Kalau tempat naik Oh, tuh dari sana. Saya langsung lari dong, nggak jauh sih, sekitar 200 meter iya gitu. iya. Saya langsung lari, jadi ada halte turun sama halte naik gitu Iya, kan. iya, beda ya. Nah, saya nunggunya 26 orang itu di halte turun gitu, halte Oh, menurunkan penumpang. Ya, iya. terus akhirnya saya lari tuh, lari. Saya ke sana, saya tanya, "Ini apa bis ini di sini?" gitu. "Iya benar, 10 menit lagi berangkat." Saya langsung telepon, suruh lari semua. Saya tuh yang mau kebayang adalah kalau seandainya saya ketinggalan bis 26 orang tengah malam, apa Iya, kabarnya gitu loh maksud iya. saya. Itu di mana Eropa? Nah, terus yang di Eropa tuh kita Oh, kan iya. naik bis malam nih dari Paris ke Belanda. Nah, Paris ke Belanda nih besoknya kita jadi kayak misalnya nih Sabtu malam Minggu nih, Sabtu malam saya naik bis untuk nyampe Belandanya pagi, Minggu pagi. Sedangkan Minggu sorenya kita udah harus naik pesawat ke Jakarta, Bun. Nah, pas kita naik bus, namanya kita Flixbus ya pakainya waktu itu. Dia bilang tiket kita tuh nggak ada, Kok bisa? bilangnya gitu, coba bayangin. Jadi entah ya, aneh sih juga bingung nih, kayaknya Flixbusnya nakal atau gimana, saya juga nggak ngerti. Dia bilang nggak ada nih barcode ini, nggak ada. Wah, saya pusing. Akhirnya ya teman saya yang di tiket, saya yang ngurusin di peserta ya, maksudnya di bis yang untuk ini peserta. Terus saya bilang aja ke teman saya, udahlah, eh kita beli baru aja. Bilang beli baru. Nanti masalah urusan ini tiket, kita minta refund atau gimana kalau kita udah di Jakarta. Jadi dia Iya. kayak pengen kita bayar lagi gitu loh. Gitu. Oh, Dan itu nggak diganti. Sampai sekarang nggak diganti. Ya itu yang hilangnya ya. Biasanya kerugiannya ya. itu peserta Kerugiannya. itu beli lagi bunti cover uangnya atau minta lagi ke peserta? Iya, kita nggak minta ke peserta. Jadi kita ya Ngomong udah dong, itu Bun. kehitungannya Ngomong. mengambil keuntungan lah gitu ya. Kalau dibilang mengambil keuntungan. Jadi misalnya untungnya 500 jadi berkurang gitu loh maksudnya. Iya, iya. Kita kan kalau minta ke peserta lagi, mereka kan, loh saya nggak mau tahu, ini kan udah termasuk dalam ini gitu kan, Iya. termasuk dalam paket, ya Nah, kan? Saya kadang juga tuh tidak ketemu mau. ketemu yang nakal gitu ya, Bun. Gitu kesal juga sih ya. Ya, jadi saya bilang udahlah, kita daripada masalahnya besok kita harus naik pesawat. Kalau kita naik kereta harganya lebih mahal. Saya bilang gitu. Emang kereta lebih cepet. Nah, udah kita beli baru aja, nanti urusan refund-refund sama Flixbusnya ntar. Jadi disitulah kita kebat-kebit, orang 5 menit lagi mau berangkat coba bisnya. Iya. Sedangkan barcode kita nggak kebaca gitu kan. Nah, itulah jadi istilahnya setiap perjalanan tuh nggak selalu indah Iya, memang. sebenarnya. Bunti, Bunti nih kalau menurut aku termasuk hebat loh, nekat juga loh. Membawa banyak orang, peserta gitu kan. Misalnya negara lain, kalau negara kita masih bisa lah ya, handle ke negara luar. Dan kita nggak tahu medannya seperti apa gitu kan, kebijakannya, kebudayaan dan sebagainya. Terus Bunti tuh nekat. Kalau menurut kamu itu gimana handle-nya? Pernah merasa takut gini, aduh nanti gimana nih gue bawa orang lain gitu kan, gue bawa ibu-ibu, nanti anaknya ada yang marah lah, suaminya ada yang ngomel, segala macem. Putih pernah kepikiran kayak gitu nggak sih Bun? Apa gimana sih caranya bisa hebat gitu berani? Saya tergantung ya, kalau negaranya kayak waktu kayak backpacker ya, misalnya kalau Jepang sama Eropa kan kita backpackeran nih. Saya nggak berani sendiri, Bun. Bener, saya nggak berani sendiri. Jadi saya berpartner. Jadi biasanya saya berdua sama temen gitu. Karena kan saya namanya negara yang seperti itu, kalau ada apa-apa kita istilahnya Iya, bisa saling
Ini Iya, partnernya gitu, sama saling bantu. sama TL lokal sini atau dari Indonesia juga Dari partnernya? Indonesia juga. Kebetulan Oh, teman saya ini dulunya satu kerjaan ya, satu kerjaan, satu kantor, tapi beliau udah resign, jadi dia buka travel gitu. oh jadi ada pengalaman lah Jadi ya paling nggak ya, ya, ya oke. ya, ya betul. Jadi saya juga ide ini. Nah, sedangkan kalau yang istilahnya pakai lokal travel, saya lebih aman, Bun. Dalam arti saya mau Oh, bawa 30, saya mau bawa 40, saya kan nggak cuma jadi tour leader ya kan. iya, iya, Hanya mendampingi dari Jakarta sampai negara tujuan dan iya, memastikan semuanya lancar gitu kan. Nah, jadi kalau lokal kayak Vietnam nih, kayak Vietnam atau Chiang Mai Chiang Rai, saya kan pakai lokal tour nih ya. Tapi saya nyari yang bisa pakai bahasa Indonesia, Bun. iya, iya, Ya, emang tarifnya beda, lebih mahal ya kan. iya, Tapi iya, kan iya, saya enak komunikasinya daripada saya iya, pakai bahasa tubuh gitu kan. iya, iya, Gitu. betul. Oh gitu, jadi bunti triknya ya, 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 ya. Oke. Bunti ternyata di jam 9 lewat loh. Wah, iya ya ampun. Padahal Aduh, harusnya cuma sampai jam 9 ya. iya, hebat banget sih kita ngobrol. Kalau soal traveling enak banget sih diomongin dan hampir semua orang itu tuh memang ini kepengen traveling. Ingat obrolannya ini nggak? Apa kutipannya dari Jackie Chan ya? Uang bisa dicari tapi waktu nggak bisa. Jangan pun. Betul, betul. Ya, Ya, jadi makanya kalau kita pengen traveling, traveling aja. Duit ya pakai aja, nanti itu bisa dicari lagi. Gitu. Kita nggak tahu lagi kapan bisa traveling deh ya bun. Gitu nggak? iya betul. Soalnya saya pernah baca juga gini, apa kerja mulu kayak Iya, enggak katanya gitu. betul, betul banget. Karena kapan-kapan mau ikut traveling sama Bunti deh yang keluar nggak tahu nih kapan nih Bismillah aja deh. Dia belum buka, saya juga belum buka. Kalau kalau pandemi gitu tuh agak-agak mikirnya ya itu bun COVID-nya ini loh kita harus ikut asuransi COVID juga ya kan kita nggak tahu di sana Ya, kayak gimana progres soal COVID-nya penanganannya dan sebagainya gitu mikirnya sih kayak gitu sih sebenarnya kalau mau keluar sekarang ini. iya. Jadi kalau saya sih juga memang belum berani buka keluar itu dalam arti ya peraturan-peraturan regulasi ya. Iya, Jadi kalau berubah-berubah. saya keluar pun harus sama travel besar, Bun. Iya, Gitu. Saya nggak berani bikin sendiri kayak ala-ala backpacker tuh saya belum berani gitu kan. Belum iya betul. berani karena apa? Kita nggak tahu regulasi di sana gimana. Kalau Iya, Vietnam kebetulan saya punya rekanan di sana ya. Jadi iya. rekanan saya ini dia anak-anak kuliah yang dulu kuliahnya di Indonesia, Bun. Gitu. Oh, iya, iya, iya. Tambah duit dia ya. Jadi rekanan saya itu mereka Indonesianya lancar karena mereka ikut pertukaran pelajar ke Indonesia. Nah, jadi Wah. dia kasih informasi dan saya tanya kapan Vietnam nggak PCR, dia bilang 1 Juni Bu katanya udah nggak PCR Oh, katanya. 1 Juni bentar lagi dong. Hmm. Oh ya oke, tapi kan permasalahannya kalau saya ke Danang pesawat ke Danang belum ada. Kalau saya ke Iya. Dalat oke udah ada rute ke Ho Chi Minh. Tapi Oh, iya. permasalahan berikutnya lagi adalah pas pandemi ini kan hotel-hotel kan sempat vakum kan. Iya, iya. Ya gimana ya takutnya bekas sepi gitu loh gimana sih? Iya, kepikiran juga ya. Gila Iya, ibu dia. Dua saya tahun lebih pengennya loh. udah 2 tahun iya lebih soalnya maksudnya kosong kan. pandemi kosong yang isi siapa gitu kan. Iya, Saya kepikiran juga. sering juga. Bunti ya deh, Bunti ada ini nggak? Ada pesan-pesan kesan atau apalah tips untuk ibu-ibu yang pengen traveling gitu? Mungkin sebelum berakhir Ya, ini kita obrolannya. pesannya gini aja. Yang pertama, kalau mau traveling itu eh, uangnya ada, jangan sampai ngutang-ngutang atau pinjem ya. Kalau misalnya pengen traveling cuma punya uangnya sedikit ya ikut yang one day tour aja. Minimal healing-healing lah gitu kan. One day trip kan banyak. Ada ke Bogor, ke Bandung gitu kan. Nah, kedua untuk yang punya suami jangan lupa itu harus izin. Jangan sampai menelantarkan yang di rumah gitu. Jadi kalau mau pergi jangan lupa disiapin dulu semuanya gitu. Terus fisik juga Iya, ya, fisik harus kuat juga ya, jadi jaga badan ya. betul.
Ya, jadi gini, tergantung lihat dulu tripnya. Jangan yang trekking-trekking, tapi kita nih sudah lansia, nggak kuat trekking, ikut trekking, nanti jadinya sakit sendiri gitu. Jadi healingnya yang santai-santai aja, foto-foto gitu kan, Iya, kayak iya, kayak iya, kemarin ya, iya. di Castelo gitu. Iya. Oke, Bunti, makasih banyak udah sharing di live Instagram ini. Ini keren banget loh. Jadi kayaknya banyak banget nih apa namanya manfaat insight-nya buat orang-orang yang pengen traveling. Makasih banyak ya Bunda Tia ya. Semoga Bunda Ngebolangnya semakin jaya dan semakin solid anggotanya juga. Amin, iya, iya. Ya, asa Makasih Bunti. kebaikannya selalu. Amin. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Assalamualaikum.